Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa, alhamdulillah kita kembali lagi dalam program acara Catatan Harian Muslim. Dan di kesempatan kali ini saya mau diajak jalan-jalan lagi nih sama Ustadz Muslim, tapi kebetulan saya dari sini sendirian karena Ustadz Muslim sudah nunggu nih di lokasi. Penasaran kan mau kemana? Ayo kita berangkat sekarang untuk nyusul Ustadz Muslim ya. Aduh, ribet nih juga pakai kaos kaki nih. Bismillahirrahmanirrahim. Oke pemirsa, kita berangkat. Let's go. Pemirsa, oh itu Ustadz Muslim, Insya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Selamat. Macet? Lumayan saya tadi keluar tol juga dari sebelah. Oh ya, oke. Rumah Ustadz nih Ustadz? Bukan, ini kita lagi di rumah produksi oleh-oleh Bakpia Hajah Elia. Wah ini pemirsa nih kalau kita bercerita oleh-oleh, sedep nih. Pas nih lagi lapar. Oke, ayo kita masuk. Oh boleh Ustadz? Ayo. Assalamualaikum. Ayo Man, kita kenalan dulu dengan Pak Haji. Oh ya, Insyaallah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nah, ini beliau Pak Haji ini sebagai owner ya, pemilik dari roti kacang Hajah Elia di Tebing Tinggi. Masya Allah. Jadi Hajah Elia ini, Oh ini Pak ya? produksinya nih. Nah ini pemirsa nih kotanya nih, mana dia? Nah, yang mencari oleh-oleh untuk di Tebing Tinggi ya, dijamin halal. Karena yang punya juga Pak Haji dengan Bu Hajah ini. Oh, Masya Allah. Ini untuk rasanya nih ada gambar kopi gelas nih. Itu pendamping. Pendamping aja ya? Pendampingnya. Untuk makan ini pakai minum Iya. ini. Oh, pendamping. gitu ya. Masya Allah. Pak, rasanya banyak apanya nih Pak? Variasinya? Variannya. Alhamdulillah sampai dengan saat ini lebih kurang 9 rasa. 9 rasa. Masya Allah. Rasa apa aja tuh Pak? Kacang hijau, Kacang hijau, cappuccino, cappuccino, strawberry, strawberry, nanas, nanas, kacang hitam, kacang hitam, coklat keju, coklat keju, keju, coklat, coklat, durian. 9. Masya Allah. Ya, dicoba satu persatu langsung kenyang semua itu Pak. Iya. Di sini produksinya Pak ya? Iya. Udah Langsung berapa tahun Pak produksi? Lebih kurang 10 tahun lebih lah. Oh, 10 tahun. Udah lama Pak. Masya Allah. Boleh kita intip nggak nih Pak? Oh mari Dapurnya nih. kita langsung ke dapur ya. Masya Allah, ada pemirsa nih. Penasaran kan? Yuk, kita ikuti. Nah pemirsa, kita sudah ada di dapurnya ini. Pak, ini adonannya apa ya? Masakan intinya. Masakan inti ya? Kacang itu. Ini yang rasa kita belum diolah dengan rasa kita mau kacang hijau, cappuccino, seluruh itu dasar. Oh, Berarti ini dasarnya nih. tahapan pertama Iya, ya? tahapan Dimasukkan pertama. tepung semua di sini Iya, di pengelolanya. situ aja bukannya. Setelah tanah, baru dibawa ke sana, didamping sama kulit tadi tuh, dibungkus, yang macam dicetak sama karyawan. Ini berapa lama ini Pak proses? Ini 4 jam. 4 jam. 4 jam. Nah ini sudah rasa kacang hijau. Oh, ini udah ada rasanya nih Udah. Pak, yang ini. Sudah. Oh berarti setelah itu dimasak 4 Iya. jam masukkan kemari lagi? Enggak. Tinggal di sana ditaruh. Oh gitu. Penyampurnya. Kacang hijau. Kemudian nanti kalau mau rasa strawberry atau rasa... Kasih jam strawberry. Oke Pak, setelah ini
baru dibawa ke sana cetak. cetak. Oh. Nah pemirsa, Iya. kita lihat dulu tempat percetakannya nih ya. Aha. Di mana Pak? Sini Pak. Inilah. Dicetak. Ini keju. Oh ini keju nih. Coklat Ini keju. proses sudah Iya. ini ya. Sudah di apalah tadi masak, dicetak. Kalau yang sana Pak yang hitam itu Kacang merah tadi. kacang merah ya. Kacang hitam itu. Jadi masing-masing orang ini mencetak itu kacang hijau Hmm. Berapa karyawan nih Pak? lebih kurang 40. 40 ya. 40 produksinya dalam satu hari berapa buah? Hari-hari biasa kita lebih kurang antara 700 ke 1000 1000 buah. 1000 kotak atau 1000 kotak. 1000 kotak. Oh. Satu kotak isinya 21. 21. Ya dikalikan aja tuh. Insyaallah. Setelah ini Pak, kita Di sebelah panggang. panggang. Oh, open Oke. ya. Pemirsa kita lihat dulu gimana proses pemanggangannya nih ya. Oke pemirsa, nah ini tempat Proses pemanggangan. Proses pemanggangan ini berapa menit Pak Haji? 15 menit. 15 Iya, menit ya? 15 menit. Masya Allah aromanya udah terasa nih. Iya, jadi lapor nih. ini nih yang rasa apa nih Pak Haji? Kacang hitam sama apa ini? Kacang hitam dan kacang hijau ya. Masya Allah. Untuk ovennya ini kapasitasnya berapa ribu? 20 kotak. 20 Kira-kira 20 ini ya. 400 piece. Oh, ini banyak ini nih satu oven ya. Jumlah oven kita ada berapa di sini? Ini 4, 6. Iya. Oh, ada 1, 2, 3, 4, 6 Pak ya. Berarti pakai timer semua ya? Iya, Kalau iya. udah masak ada? Iya. Masih Bunyi bisa. dia. Oh. Masih Ngasih tahu dia. Ya. Jadi nggak ada istilah gosong pas ada lama. juga kadang-kadang mau Ada mau juga ya? lambat. Udah bunyi tapi lama diangkat. Iya, itu sama juga ya. Iya, iya. Yang ini udah masak nih Pak? Belum, Belum ya? belum. Masih dia balik. Mau balik dia. Dibalik putar. dibalik lagi ya? Putar, putar. Oke. Oke, setelah ini Pak diangkat. Baru kita ke sana. Di pendinginan sementara. Har. Nah, ini pemirsa kita di tempat pendinginan sementara nih Pak ya. Oh dikipasin dia Pak ya? Kipas ya, supaya dia cepat. Kita minta bantu Berarti juga. dia manfaatnya biar nggak apa menguap. Tidak menguap satu, yang kedua dipegang tidak pecah. Oh, udah kalau dingin panas sedikit. di packaging pecah Pak Haji ya? Oh, Insya Allah. Jadi ini pemirsa didinginkan dulu nih prosesnya. Jadi masih panas. Biasanya didinginkan sampai berapa menit nih Pak? Sekitar 15 menit. 15 menit. Oke, setelah ini dikemas baru dibawa ke depan Bawa Pak ya. ke depan. Hmm. Sekaligus dipasarkan. Di pasar. Oke, kita ke depan mungkin. Ayo, mari, mari. Pemirsa, nah ini salah satu mungkin tokonya saya, Pak ya. Iya. Ini ada daftar harganya nih. Nah, kacang hijau 28.000 sampai yang termahal 45.000 nih pemirsa. Rasa durian. Rasa durian. Masya Allah, yang hobi durian ya. Nah, Masya Allah. Kacang hitam ada juga nih 35.000. Nah, ini penasaran mampir aja nih. Ya. Masya Allah. Di mana nih Pak? Apa Ini alamatnya? di Jalan Sudirman ya Pak ya? Ya. Jalan Sudirman, Komplek PLN. Komplek Tebing PLN. Tinggi. Oh, berarti cari aja di Komplek PLN mana, dapat sebelahnya Pak ya. Masya Allah. Nampak itu pamfletnya di tebing tinggi. Tanya aja kantor PLN tahu. Berarti titiknya untuk di kan cuma 2 tempat ya. Di sini Dan di depan Sri Outletnya? Pamela. depan rumah sakit Sri Pamela. Oh. Nah, cuma 2 Pak Salaman. Jadi kalau ada yang tempat lain berarti KW-nya kan. Ya, biar tahu dia aslinya di mana. Masya Allah. Dan ini kalau yang ini Pak Haji? Ini UKM Ini UKM ya? Kawan-kawan di tebing tinggi. Oh, Masya Allah ini. Banyak Nih, juga ya. Di samping itu kita juga menampung. jadi Pak Haji membantu UKM yang sekitar sini, Masya baik Allah. tebing tinggi, Serang Bedaga ini, Dan produksi batu bara. dan batu bara ya. Iya. Masya Batu bara Allah. juga tiga kabupaten dan kota. Masya Allah, ini pemirsa luar biasa banget nih ya. Ini dari keripik apa? Keripik pisang ya. Pisang. Sergi. Serge. Ini apa nih? Kerupuk ikan Kerupuk tamban. Batu bara. Ikan tamban. Kan tamban ya? Iya, Di ikan sini. tamban. Oh, Masya Allah.
Masya Allah. Nah, ini pemirsa nih. Alhamdulillah. Ini sudah lama nih Pak? Lebih kurang 10 tahun, tepatnya 2010. 2010. Memang dari dulu suka buat roti ini, kemudian terpikir atau gimana Pak Haji? Kita dulu usaha pertama itu buat snack Oh, snack. selama 10 tahun. Jadi sejarahnya waktu itu reformasi, Nah, orang Chinese tidak membuat makanan-makanan. Jadi kami menumpangkan di tempat toko-toko Chinese oh gitu. selama 10 tahun. Terus mereka pun udah kembali normal, membuat sendiri. Dan kami lihat pangsa pasar untuk roti kacang Nah. karena tidak dikonsumsi oleh orang tebing tinggi sendiri, bahkan menjadi oleh-oleh. Ya istilahnya kan kita kalau dari segi nama aja hajah kan, kita yakin bahwa si kehalalan untuk makanan kan, karena itu yang terpenting. Makanya kan kita mengajak semua para muslim ya dan muslimah yang mau cari oleh-oleh yang halal, ya cuman di Hajah Elia Lubis untuk merek dagangnya ya. Ini kalau pesan gitu banyak juga Pak ya? Ada bisa juga ditransfer, mereka transfer, kita kirim ke Medan, cuma Medan yang bisa. Hmm. Karena bus Medan Tebing ada. Ya, Yang, ya. Kalau yang lain kita numpang di pinggir, sanksi kita nanti. Pak Haji, ini ada unik ini di sini. Untuk outlet kan di sini nih ya, Ya. yang awal ya. Hmm. Tapi kan ini namanya di mana-mana sekarang. Untuk Serdang Brage, dari Serdang, untuk Tebing Tinggi kan. Kalau cari roti kacang kan Elia. Sementara kan kalau kita lihat kan dia agak ke dalam ya, nggak di jalan besar. Kayak mana marketing ini Pak Haji? Alhamdulillah ini monster model, mulut ke mulut mungkin itu. Oh ya, Bapak beli, kasih family datang lagi, cerita lagi sama family, Masya maka Allah. berkembang. Alhamdulillah. Di samping itu juga ada dari Pemko, Koperindak memberikan mengikutkan kita di pameran-pameran. Intinya kalau rasa udah memang enak, orang akan cari sendiri Pak Haji ya. Alhamdulillah. Iya, itu dia intinya ya. Allah ngasih rezeki. Masya Allah. Mudah-mudahan berkah Pak Haji. Amin ya Usahanya kan. Dan mudah-mudahan outletnya di Sumatera Utara ya. Tersebar. Bahkan Indonesia. Makanan khas Indonesia. Iya. Oke, terima kasih Pak Haji. Kami pamit Sama-sama. dulu nih. Sama juga. Sama gitu, terima kasih Ya atas Pak Haji. kunjungannya. Iya Pak Haji. Berkah Pak Haji. Amin. Oke pemirsa, setelah ini kita akan jalan-jalan lagi nih. Kira-kira kemana? Penasaran kan? Ya. Kita Ke jalan tempat lagi. selanjutnya. Iya. Oke, ayo kita. Ayo Pak Haji. Kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana kita nih Sat? Ini tempat kita nengok coba ngelihat ternak lele ya. Tempat Pak apa? Sarwoto. Iya, insyaallah. Masya Allah. Assalamualaikum Pak. Masya Allah. Apa kabar? Alhamdulillah. Aduh, sampai juga di sini ya. Aduh, dari mana tadi Ustaz jalan-jalan Ini ini kayaknya? keliling-keliling nih Pak. Ini kebetulan Pak Slamet nih ngajak ngelihat ternak lele katanya. Mau Iya, Masya kayaknya Allah. ada niat untuk ternak lele. Boleh juga nih Sat. Nanti kita mancing nih Bu. Nah, boleh ya. Alhamdulillah. Kita berbagi cerita, tapi panas Ustaz. Mari kita berteduh. Boleh, Cerita boleh, Ustaz, boleh, mari. Ya Pak. Aduh, Silakan Ustaz. Oh iya, Pak. Silakan duduk. Keluar juga ini Pak ya. Alhamdulillah Ustaz, luas, dibilang luas, kecil dibilang kecil, nikmati saja, Masya Allah gitu. Terima kasih sudah dikunjungi nih. Masya Allah. Ya, sama-sama ini Pak. Ini kita kebetulan keliling-keliling tadi kan Iya. di Kota Tebing Tinggi. Ini ada berapa kolam nih Pak? Punya kita ini. Sekarang punya kita ini ada 24 kolam Pak. 24 kolam ya? Iya, awalnya dulu kita punya 8, pelan-pelan kita kerjakan. Ada yang dikerjakan sendiri, ada yang pakai tenaga orang. Oh, Alhamdulillah sekarang sudah 24 kolam. udah kayak jam ya, udah 24 Pak ya. 24 jam. Masya Allah, Alhamdulillah. Udah lama Pak punya merintis kolam ini Pak? Saya merintisnya dari tahun 2011 ya. Sekarang udah 9 tahun, udah jalan 10 tahun. Alhamdulillah ditekuni,
Sekarang ya beginilah. Merasa nyaman ya. Nyaman Pak, nyaman, nyaman hidupnya. Masya Allah. Pak, kita kan mau kasih pemirsa ini untuk mengedukasi masyarakat ya, bagaimana ternak lele ini. Jadi kita ingin tahu proses dari awal sampai akhir, dari hulu sampai hilir lah. Kalau proses awal nih Pak, pembuatan kolam, berapa besarannya, berapa bibitnya ini? Kedalamannya. Iya. Kolam sih dalamnya relatif ya. Yang penting kita ukur itu kedalaman air minimal 80 cm. 80 cm. Itu untuk luasan kolam 6 kali 8. Kalau hitung-hitungan matematiknya kira-kira begini. Kalau luasan kolam 6 kali 8, 48 meter. Kira-kira tebarnya itu 1 meter 300 ekor. 300. Jadi 48 kali 300 ekor ya. Gitu kira-kira. Tapi kalau kondisi terbuka begini bisalah diisi kira-kira sampai dengan 10.000 atau 12.000 ekor per kolam gitu. Pak, berapa biasanya untuk masa dari taruh bibit sampai panen? Berapa waktu? Kalau bibit itu kan ukurannya macam-macam ya. Nah, Kalau dia katakan istilahnya bibit 08 dia berarti 0,8 mili. Mana besarnya? 0,8 inci maksud saya panjangnya gitu kan. Nah itu kalau sampai panen dengan pola makan 1 hari 2 kali itu bisa 80 hari sudah bisa ikan potong untuk panen. 80 hari berarti nggak sampai 3 bulan Pak ya? Nggak sampai. itu berapa? Kalau yang 80 hari kira-kira sekilo berapa dia? Berapa ekor? Kalau yang kita intensif 80 hari itu bisa jadi sekilo isi paling kecil 10 ekor, paling besar dia 6 ekor. Istilahnya sekilo 6 dan sekilo 10. Itu ukuran rumah makan. Tapi kalau untuk ukuran dia ayam penyet kayak pecel lele itu sekilo 7 sampai sekilo 5. Maka dia harus ditambah harinya. Oh, itu Tergantung sampai 120 permintaan hari dari ya? agen gitu. Oh gitu. Untuk perawatannya sulit nggak Pak? Apakah kita masukin, udah kasih makan aja nanti panen sendiri Pak? Iya. Untuk perawatannya mudah. Ustaz Slamet ya. Ikan lele ini termasuk ikan tahan terhadap cuaca. Nah, yang penting dia dikasih makan, jangan cuaca panas seperti ini. Ya, karena kalau panas ini airnya hangat. Jadi nanti ketika dikonsumsi peletnya, dia mempengaruhi pencernaan. Ikannya bisa tidak tahan, gitu kan. Jadi dikasih makan tuh cuacanya redup. Pagi kah? Kisaran jam berapa itu Pak? Kalau pagi sebaiknya sebelum terbit matahari tuh, habis subuh. Kasih makan. Nah, jam-jam 6 kalau kita ya di sini ya. Ya, Itu dikasih Mat nggak boleh makan. tidur pagi Mat. Berarti harus cepat sarapan. Iya, Ustaz, ya? cepet sarapan. Berarti sama sore ya, Kalau jam-jam sore 6 ya. di atas jam 5 lah. Pokoknya gitu. kita bisa merasakan kalau cuacanya. Kalau seperti ini kan kalau tidak terlalu panas pun jam 4 masih bisa. Tapi jangan terlalu panas. Penting jangan terasa hangat airnya. Itu. Berarti waktu masukkan bibit Pak ini kalau di alam terbuka gini, ya kan? Itu air ini air biasa aja kita isi. Air biasa aja. Ada perbaikan Kalau air? air enggak sih ya. Makanya ikan lele ini paling sulit miarnya, paling Paling gampang gampang ya? miarnya, nggak ada sulitnya. Seperti ini ketika airnya turun udah tinggal ditambah aja, di bahasa Jawa dijog gitu loh. Iya, Nah, dijog gitu ditambah kan. ya. Ditambah. Ini kalau saya tambah airnya bisa sampai 120 karena saya masih punya space beteng ke atas kan. Iya. Nah itu biasanya kalau kondisi airnya jelek dia jadi biopori istilahnya Pak, kelebihannya. Jadi permukaan air ini di atas permukaan tanah. Ketika diisi nanti dengan sendirinya dia membuang kayak pori-pori keluar. Nah, itu yang buang biasanya tanah itu nyerap racun, dibuang tuh racunnya. Oh. Caranya gitu kalau dia, makanya kalau ditebar padat nanti kalau sudah mau panen airnya hitam gitu kan ya. Kental kayak oli, itu nggak apa-apa, ditambah air nanti sampai encer dia. Nanti naik sampai habis turun diisi lagi 2 kali atau 3 kali airnya udah cantik itu. Udah bagus lagi, kadar oksigennya tinggi lagi. Kalau untuk pakan Pak, pakannya itu pelet atau ada tambahan? Kalau kami sampai sekarang masih gunakan pelet semua. Pelet Pak. ya? Iya. Karena apa namanya ya, konsumen itu
pengennya ngerasain ikan itu enak nih. Iya, iya. Kan itu kalau dia pelet aja rasa ikannya lebih enak, Oh, dia lebih gurih gitu. lebih gurih ya. Waduh, ini mau masuk TV juga nih. Mau makan pelet juga. Ya ini pelet dari Japa. Oh, Japa ya. Ya. Japa Tanjung Merawa. Ada beberapa pelet itu, lele ini sebenarnya nggak rewel ikannya, peletnya dari mana aja sih bisa, nggak ada Iya, iya. masalah, tinggal pertumbuhannya sih relatif sama gitu. Yang penting nanti waktu ngasih makan itu kita punya ukuran pelet ini. Kalau dia 08 kita kasih peletnya halus. Ada kalau dari apa namanya PF itu dari Surabaya namanya PF 500, 800. Kalau dari Popan ada namanya 7-1 atau 88. Jadi ukuran peletnya Ukurannya? ditentukan juga, Pak. Karena Ukuran kalau- pelet dengan ukuran badan badan ikan. ikan. Itu dia harus sesuai, kalau enggak kasihan ikannya nanti. Kemudian ya. Kegedean gitu kan, itu bisa mati, Pak. Ya, ya, Kalau makan ya. kegedean karena di secara apa biologi ikan lele ini menggunakan lambung. Nah, waktu makan pelet kan kecil nih, padat, ngembang. Nah, ini ikannya bisa sesak napas mati, Iya, Pak. iya, Kan atau kalau dia kelebihan makan ada namanya malnutrisi. Ikannya sakit. Kurangan nih. Iya, bukan kekenyangan. Oh, kenyang. Kekenyangan. Itu ya, dia Nggak bisa tumbuh bangun. kayak ini, tumbuh bisul tuh di bawah siripnya. Oh. Nah, kalau udah kena itu nggak ada obatnya, Pak, ya dipuasain aja. Oh, dipuasain ya? Ya yang hidup ya selamat, kalau nggak hidup ya Dipotong, mati. Nggak dimakan. sempat Oh. dimakan. Saya pernah begitu, satu kolam nggak dipanen, Waduh. Oh. ratusan kilo dibuang, Pak. Waduh sayangnya. Iya, karena ya ilmu lah ya, pengalaman belum tahu, ngasih makannya semangat. Ya jadinya ikannya begitu tuh. Pak, kalau boleh tahu nih, Pak. Mm. Satu kolamnya nih, keuntungannya kalau panen kira-kira berapa persen nih, Pak? Kalau tadi ya hidup 90%, dia kira-kira kalau kita menghabiskan pelet 1 ton, ikannya biasanya pelet ini dia hanya 0,9% atau 90%, Pak. Artinya ketika 1 ton pelet, dia 900 kilo ikan. Gitu kan. Nah, ini keuntungannya relatif tergantung harga pasar. Sekarang ini lagi bagus-bagusnya nih, bisa 16.000. Itu keuntungannya kira-kira per kilonya, ya kalau 16.000 kira-kira per kilonya 4.000. Kalau dia 1 ton berarti 4 juta. Untuk kota. satu kota ya? Satu kota. Satu kolam. Iya. Satu kolam berapa modalnya, berapa hasilnya, Pak? Kalau secara hitungan kasarnya begini, Nah, bibit kita buat 10.000 per ekornya. Kalau dia 80 rupiah berarti 800.000. iya. Lalu kita gunakan pelet itu yang kecil, habis 1 sak itu 200.000, 1 juta. Lalu pelet itu habis 1 ton, ya dah? Untuk 1 sampai ton panen ya? sampai panen. Iya. 1 ton berarti kalau 10.000 10 juta. Berarti Nah, tambah tadi 11 juta berarti. 11 juta ya. Nah, kalau harga jualnya 16 berarti kan 5 juta. Oh. Oh, gampangnya gitu aja. Duit itu, Pak ya? Bukan. Ya. Kalau udah duit, udah dijual baru jadi duit. Oh, iya. Selamat gitu, Pak. Kalau belum report Wah, aja. Kalau belum kerjaan itu. Iya. Untuk 24 kolam, kira-kira berapa hari sekali baru panen, Pak? Kalau sudah 24 kolam itu dia kalau umurnya kita buat 4 bulan, berarti 24 bagi 4 berarti 6. Sebulan itu bisa 6 kali panen. 6 kali panen kalau untungnya satu kolam itu 5 juta, Sat. Kalikan 6, Sat. Iya. Sekitar 30. Ya, kalikan aja 10 tahun. 100 tahun, miliarder kita, Masya Allah. Masya Allah. Oke, terima kasih, Pak. Iya. Pak, boleh kita lihat bentuk ikannya, Pak? Jangan-jangan nanti ikan lele bentuknya kayak ikan cupang, Pak. Ya, untuk sekarang saya coba diversifikasi istilahnya ya. Selain ikan lele saya juga budidaya gurame mulai ini. Oh, ada gurame juga. Iya, alhamdulillah udah mulai gurame ada. Dan udah setahun ya, kita sekarang sudah mulai ada panen tiap bulan itu 1 kolam. Dan itu untungnya lebih besar, modalnya lebih kecil, Pak. Oh, lebih Kalau gurame berapa bulan, Pak? Kalau gurame untuk ukuran pasar itu 1 tahun. 1 tahun ya. 1 tahun ya, istilah kalau mau dihitung untung ruginya hampir sama. Kalau dia per tahun ya. Nah, kalau hanya saja gurame ini modalnya lebih kecil karena pakannya lebih pakan alami. Biarpun secara bibit lebih mahal gurame ya. Kalau bibitnya memang modal awalnya lebih mahal gitu kan, tapi kalau
akumulasi pendapatan selama setahun, gurami juga menjanjikan. Saya ambil contoh, kalau ini kan kita pagar ya. Iya. Kalau kita ini pagar ini sebenarnya daunnya makanan ikan gurami. Oh. Jadi kita rapikan, nggak ada yang dibuang. Itu di makanan Di semua. makanan semua ke ikan gurami. Oke, terima kasih Pak. Sat, kita coba mancing dulu nih Sat ya. Boleh. Nah, pemirsa kita mancing dulu nih. Ya pemirsa, kita membuktikan nih ada ikannya apa enggak di sini. Ikan lele atau ikan putri duyung ini. Bismillah. Wah, Wes. Wes. Enggak ada hitungan 1 menit. Ya. Masya Allah. Kita coba lagi ya. Ya. Ini kalau segini 1 jam pun habis 1 kolam ini. Wah, Tengok nih, Bismillah. satu ya. Wes, wes, aduh, nggak beruntung. Wes. Oh, mat, iya, itu mat itu. Pak, mati saya Pak. Waduh, tenggelam dia. Bisa tolongin dia. Oh, udah nggak ada lagi umpannya. Mau juga dia. Wah, yang tadi copok tuh. Oke, Nggak ada. Oke, dapatlah 1 lumayan. Oke, kita kembalikan dia ke habitatnya. Oke. Oke, terima kasih. Ya, alhamdulillah pemirsa. Alhamdulillah kita udah jalan-jalan tadi sama Sobat Muslim. Udah mancing. Mancing juga tadi terakhir dapat ikan ya. Insyaallah. Nah, untuk itu mungkin sampai di sini dulu perjalanan kita. Insyaallah kita akan jalan-jalan lagi nanti di kesempatan yang lainnya. Dan makasih nih Pak udah diizinkan mancing ilmunya. Insyaallah. Berbagi ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pemirsa juga. Amin, amin. Bisa dipraktekkan kan? Ya, Terima kasih juga Ustadz sudah mau berkunjung kembali. ya alhamdulillah. Jangan sungkan kalau lewat untuk mampir. Iya Pak. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Iya. Amin, ya. Amin. Oke Pak, makasih Pak. Makasih. Iya Pak. Terima kasih banyak nih Pak. Dikasih Pak. Pancingnya? Oh, pancingnya 3. Terima kasih. Iya Pak. Assalamualaikum Pak.